Sahabatku terkasih dimanapun berada, saya mengajak kita untuk menyimak sebuah video. Di sini diperlihatkan sikap tegas Pak Sujiwo sebagai Bupati Kuburaya, Kalimantan Barat, perihal intoleransi yang terjadi di daerahnya. Kita simak terlebih dahulu videonya, nanti saya akan memberikan beberapa komentar atau tanggapan penting. Alhamdulillah, puji Tuhan, saya bersama Forkopimda dan Pak Wabub, teman-teman DPRD juga hadir. Ini bentuk responsif kami sebagai penyelenggara negara, sebagai aparat pemerintah yang menyikapi dengan viral dan membuat gaduh tentang surat penolakan. Surat itu memang ditujukan kepada kepala desa, ya, yang dibuat oleh para forum RT. Perihalnya tentang penolakan pembangunan gereja. Nah, saya katakan sebenarnya itu sudah masuk kategori intoleransi, Masuk, Pak. ya, anti toleran. Bahwasanya kemudian di situ menyikapi tentang surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Sangat disayangkan kenapa harus sampai mengeluarkan tertulis yang akhirnya itu membuat gaduh. Maka saya menyikapi bahwasanya saya tegaskan berulang kali, selama saya masih bupati dan Pak Sukir sebagai wakil bupati, kami tidak akan berikan ruang sejengkal pun kepada kelompok-kelompok intoleran, kepada kelompok-kelompok yang anti toleransi. Ini sudah jelas. Kembali ke persoalan ini, kebetulan saya dengan Bapak Antonius dan beberapa teman semuanya hari ini hadir di sini. Saya sudah bisa mendengarkan tadi dari Pak Kades dan jajarannya. Kemudian sudah kami tampung. Kemudian kita juga mendengarkan dari pihak gereja. Memang sebenarnya yang membuat kadang-kadang polemik adalah berkaitan dengan SK bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Itu yang kadang-kadang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang memang kelompok-kelompok intoleran. Betul nggak, Pak Antoni? Betul. Sebenarnya masalah beribadah ini sudah jelas di konstitusi. Di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Jangankan agama, kepercayaan saja itu dilindungi oleh konstitusi, Pak Antoni. Betul nggak? Betul. Betul, Pak. Kemudian juga dijamin tentang peribadatan, bahwasanya negara menjamin kepada setiap umat untuk melakukan peribadatannya secara tenang, tentram, dan damai. Nah, kalau sekarang ingin beribadah tenang, tentram, damai, tentunya harus di rumah ibadah. Ini yang mesti saya luruskan. Makanya saya akan ambil suatu kebijakan bersama Pak Wabub. Pertama, kami mohon kepada Pak Kades untuk segera melakukan konsolidasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penolakan itu sebaiknya tidak dilakukan. Sahabatku terkasih dimanapun berada, sama-sama kita telah menyimak video ini. Maka yang pertama, komentar saya yang pertama untuk video yang luar biasa ini, saya mengajak kita untuk memberikan apresiasi kepada Bapak Bupati Pak Sujiwo bersama dengan wakilnya. Pak Sujiwo dan wakilnya adalah pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Itu komentar saya yang pertama, sekaligus mengajak kita untuk memberikan apresiasi. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Pak Sujiwo sebagai Bupati Kuburaya bersama dengan Bapak Wakil Bupati, ini baru pertama kali saya menemukannya. Saya baru temukan ini. Pemimpin yang tegas, yang menunjukkan power sebagai pemimpin yang adil. Saya baru melihat ini.
Maka pertama tadi saya mengajak kita memberikan apresiasi kepada beliau ini. Jadi Pak Sujiwo ini bersama dengan Bapak Wakil Bupati ini adalah pemimpin yang didambakan oleh rakyat Indonesia. Yang mengharapkan keadilan, ketenangan, kedamaian dalam hidup. Inilah pemimpin yang diharapkan. Bukan pemimpin yang memberikan sebuah pembiaran kepada kelompok-kelompok tertentu dengan bebas melakukan berbagai aksi intoleransi. Jadi Pak Sujiwo bersama dengan Bapak Wakil Bupati, Bapak berdua luar biasa. Menunjukkan ketegasan sebagai pemimpin. Bahkan Pak Sujiwo mengatakan, selama saya bersama dengan Bapak Wakil Bupati memimpin daerah ini, kami tidak akan pernah memberikan ruang kepada kelompok intoleran untuk melakukan aksi-aksi intoleransi. Ini sungguh luar biasa. Di tempat-tempat lain yang pernah terjadi kasus seperti ini, saya belum pernah mendengar seorang pemimpin yang tegas dan penuh wibawa menyampaikan pernyataan seperti ini. Jadi memang menjadi pemimpin itu memang harus seperti itu. Harus menjamin ketenangan, kedamaian, kebahagiaan rakyatnya. Menjamin aspek-aspek kehidupan rakyatnya. Memastikan bahwa seluruh aspek kehidupan rakyatnya itu dapat berjalan dengan baik. Termasuk kehidupan beragama. Dan bukan membiarkan kelompok-kelompok tertentu secara merajalela melakukan aksi-aksi intoleransi. Jadi Bapak berdua, Pak Sujiwo bersama dengan Bapak Wakil Bupati, Bapak berdua sungguh luar biasa. Umat beriman Kristiani seluruhnya akan mendoakan Bapak berdua panjang umur, sehat selalu, tetap diberkati Tuhan dalam memimpin Kabupaten Kuburaya, wilayah Kalimantan Barat. Jadi Bapak berdua sungguh luar biasa. Kejadian-kejadian intoleransi ini sudah merajalela di bumi Indonesia ini. Tapi belum pernah saya menemukan, mendengar, melihat sebuah ketegasan yang luar biasa yang disampaikan oleh pemimpin daerah tempat sebuah tindakan intoleransi itu terjadi. Dan baru kali ini saya menemukan pernyataan yang sungguh luar biasa. Jadi Bapak berdua itu pemimpin yang didambakan oleh orang banyak. Yang mengharapkan kedamaian, ketenangan, kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan dalam hidup sehari-hari. Itu komentar saya yang kedua. Komentar saya yang ketiga. Dengan persoalan yang terjadi ini dan ketegasan yang ditunjukkan oleh Pak Sujiwo sebagai Bupati Kuburaya, demikian juga Bapak Wakil Bupati, ini kiranya menjadi atau menjadikan sebagai inspirasi sekaligus teguran bagi seluruh pemimpin yang ada di tanah air Indonesia ini. Anda sekalian itu, para pemimpin itu, Anda sekalian itu dipilih rakyat. Kalau hanya Anda sendiri menghendaki menjadi seorang pemimpin, tidak akan tercapai. Karena rakyatlah yang memilih Anda, maka Anda menduduki posisi itu. Maka jaga kepercayaan masyarakat itu dengan baik. Jaga kepercayaan masyarakat. Anda itu menjadi pemimpin itu menjamin ketenangan, kenyamanan, kedamaian dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat yang ada di wilayahmu. Jangan kecewakan masyarakat. Kita lihat seperti selama ini. Terjadi tindakan intoleransi di mana-mana. Tidak pernah saya menemukan di tempat-tempat itu ketegasan seperti yang ditunjukkan oleh Pak Sujiwo bersama dengan Bapak Wakil Bupati. Terkesan di sana pemerintah melindungi tindakan-tindakan intoleransi. Terkesan di sana. Bahkan aparat keamanan yang hadir di sana terkesan seolah-olah mengkondisikan suasana saat itu sehingga para intoleran itu bisa dengan leluasa melakukan aksi kriminalnya. Maka sangat disayangkan para polisi setiap kali terjadi tindakan intoleransi kok nonton saja. Peran Anda apa? Anda itu aparat negara. Seandainya terjadi kasus-kasus intoleransi di tempat itu dan Anda hadir, Anda itu harus meleraikan kejadian itu. Itu tugas Anda. Bukannya di sana tenang-tenang saja membiarkan kejadian itu berlalu. Jadi peran Anda apa sebenarnya? Anda itu dibayar oleh negara dengan tujuan menjaga stabilitas bangsa dan negara ini. Termasuk menjamin ketenangan, kenyamanan, kehidupan beragama.
Saya perhatikan beberapa kasus intoleransi yang terjadi di bumi Indonesia. Adapun polisi di sana, aksi itu tetap berjalan. Jadi apa peran polisi di sana? Kami sebagai masyarakat kecewa melihat kejadian itu. Sungguh sangat kecewa. Dan baru terobat di hati kami dari apa yang dilakukan oleh Pak Sujiwo ini sebagai Bupati Kuburaya, Kalimantan Barat. Ini mengobati hati masyarakat yang sudah kecewa dan terluka. Jadi Pak Sujiwo Bapak luar biasa. Semoga pemimpin-pemimpin lain ini terinspirasi dengan apa yang Bapak lakukan. Semoga. Sehingga masyarakat Indonesia ini mengalami ketenangan, kenyamanan, kedamaian dalam seluruh aspek kehidupan dan tidak merasa terancam ketika dia melakukan tugas-tugas sehari-hari, apalagi berhubungan dengan kehidupan beragamanya. Agama itu, semua kehidupan beragama itu diatur dalam Undang-Undang Dasar. Pasal 28 dan 29 itu sudah secara jelas mengatakan di sana dengan tegas. Dan inilah sekarang ditunjukkan oleh Pak Sujiwo bersama dengan Bapak Wakil Bupati. Kiranya ini menginspirasi seluruh pimpinan yang ada di Indonesia ini. Anda punya kesempatan menjadi pemimpin. Jadi Anda itu menjadi kepercayaan masyarakat. Maka jagalah kepercayaan masyarakat. Lindungilah masyarakat,mu. Sehingga masyarakat,mu itu dalam seluruh aspek kehidupan, dia merasa dijamin hak dan kewajibannya. Itu komentar saya yang ketiga. Komentar saya yang keempat. Sudah beberapa kali terjadi kasus intoleransi di Indonesia. Saya tidak pernah melihat, tidak pernah menemukan komentar atau tanggapan dari Bapak Menteri Agama, Bapak Nasaruddin Umar. Saya tidak tahu apakah Bapak Nasaruddin Umar ini masih ada di Indonesia atau di mana. Sudah sekian kasus intoleransi terjadi. Belakangan ini begitu marak. Tidak pernah terdengar sebuah tanggapan, sebuah reaksi yang diberikan oleh Bapak Menteri Agama ini. Padahalnya ini berhubungan dengan kehidupan beragama. Ini kan ranahnya Bapak. Tapi kenapa Bapak tidak pernah tampil untuk melakukan sebuah klarifikasi, menyampaikan sebuah pernyataan, menjamin bahwa seluruh rakyat ini dengan bebas melakukan kehidupan beragamanya? Kemana kira-kira Bapak Menak kita ini? Kok seolah-olah terjadi pembiaran di sini? Jadi peran Menak di sini itu apa? Apa peran Menak di sini? Jadi saya tidak tahu apakah Bapak Menak ini masih ada di Indonesia atau tidak. Kalau seandainya masih ada di Indonesia, kenapa tidak muncul, tidak tampil untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan atau membuat tindakan-tindakan yang bisa menciptakan situasi yang stabil untuk masyarakat Indonesia, terutama di sini dalam hal kehidupan beragamanya. Itu komentar saya yang keempat. Komentar saya yang kelima. Demikian juga saya perhatikan juga di berbagai media, tidak pernah presiden dan wakil presiden menyampaikan pernyataan berupa kecaman dan lain sebagainya terhadap tindakan intoleransi ini. Presiden dan wakil presiden tidak pernah menyampaikan pernyataannya. Bahkan presiden dan wakil presiden sibuk mengurusi masalah-masalah yang berhubungan dengan luar negeri. Sementara di kampung halaman sendiri, masyarakatnya sendiri, terjadi penjajahan di sana yang dilakukan oleh kaum intoleran terhadap kelompok-kelompok minoritas. Penjajahan ada di bumi Indonesia, Pak Presiden dan Wakil Presiden. Perhatikan itu. Bukan sibuk memperhatikan masalah-masalah luar negeri. Perhatikan rakyatmu. Anda itu dipilih oleh rakyat Indonesia, bukan oleh bangsa-bangsa yang lain. Bukan bangsa lain yang memilih Anda berdua. Rakyat Indonesia yang memilih. Maka perhatikanlah rakyatmu. Selama kasus intoleransi yang berturut-turut terjadi, belum pernah saya dengar komentar dari presiden maupun wakil presiden, termasuk juga tadi Bapak Menteri Agama terkait masalah-masalah ini. Jadi perhatian pemimpin-pemimpin kita ini kemana? Baru muncul ini, Bapak Sujiwo ini luar biasa. Seluruh rakyat Indonesia mendoakan Bapak, juga mendoakan Bapak Wakil Bupati,
Kubu Raya, Bapak berdua sehat-sehat, tetap diberkati Tuhan, sehingga terus berkarya memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupannya, teristimewa menjamin kebebasan dalam kehidupan beragama.